Sebuah bangsa yang baru saja keluar dari bayang-bayang penjajahan selama lebih dari 3 abad. Rakyat bersorak, bendera dikibarkan, proklamasi sudah diumumkan. Tapi di balik euforia itu ada seorang pemuda yang tidak ikut berpesta. Ia tidak berdiri di podium, ia tidak membawa senjata, ia duduk menulis. Ia berpikir bahwa kemerdekaan bukanlah akhir. Ia tahu justru disinilah semuanya dimulai. Namanya Sultan Syahrir. Seorang intelektual idealis dan negarawan muda yang kelak menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Dan di tengah riuhnya revolusi, ia melahirkan sebuah karya, Perjuangan Kita. Sebuah buku tipis namun berisi pemikiran yang begitu dalam dan jernih. Hari ini, mari kita menyelami isi buku itu, dibagi ke dalam 6 bagian penting, seperti 6 babak dalam perjalanan sebuah bangsa. Syahrir membuka bukunya dengan sebuah perenungan besar. Apa arti perjuangan kita sebenarnya? Ia menyadari bahwa meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, tapi arah perjuangan bangsa belum jelas. Banyak yang masih terperangkap dalam romantisme revolusi. Tapi arah moral, disinilah Syahrir mengambil sikap. Ia menyatakan bahwa perjuangan kita bukanlah tentang balas dendam, bukan tentang membalas kekuasaan lama dengan kekuasaan yang baru. Perjuangan ini harus dibangun di atas nilai kesadaran dan kejujuran moral. Ia mengkritik mereka yang ingin mengganti kolonialisme asing dengan tirani lokal. Ia mengingatkan, kita bukan hanya ingin merdeka sebagai bangsa, tapi juga merdeka sebagai manusia. Dan itu dimulai dari keberanian untuk berpikir jernih. Pada bagian kedua, Syahrir mengajak kita menyelami warisan pahit yang ditinggalkan oleh kolonialisme. Ia tidak hanya menyoroti penderitaan fisik, seperti kerja paksa atau sistem tanam paksa. Lebih dari itu, Syahrir menyoroti kerusakan mental dan moral yang ditanamkan oleh kolonialisme selama ratusan tahun. Bangsa Indonesia katanya telah dibentuk menjadi bangsa yang takut berpikir, takut bertindak, dan bergantung pada kekuasaan luar. Inilah bentuk penjajahan yang paling berbahaya. Bukan lagi soal rantai di kaki, tapi soal belenggu dalam pikiran. Maka, menurut Syahrir, perjuangan melawan kolonialisme tidak cukup dengan mengusir penjajah saja. Kita harus juga membebaskan diri dari mentalitas penjajah, dari cara berpikir, bertindak, dan budaya patuh tanpa nalar, dari kebiasaan tunduk pada kekuasaan otoriter. Di bagian berikutnya, Syahrir membahas soal nasionalisme, tapi nasionalisme yang ia tawarkan sangat berbeda dengan yang sedang marak diramaikan. Ia menolak nasionalisme yang penuh amarah, yang sekedar memusuhi bangsa lain. Ia menolak nasionalisme yang menutup diri, yang memuja diri sendiri sambil merendahkan yang lain. Nasionalisme katanya harus dibangun di atas kesadaran, bukan kebencian, di atas cinta, bukan amarah. Ia menyebut bahwa nasionalisme Indonesia harus terbuka, rasional, dan berdiri di atas prinsip kemanusiaan. Bagi Syahrir, mencintai tanah air tidak berarti membenci bangsa lain. Justru dengan menghargai hak-hak semua manusia, kita menunjukkan kemuliaan perjuangan kita. Inilah nasionalisme yang inklusif, nasionalisme yang sadar bahwa kemerdekaan sejati adalah juga kemerdekaan untuk berpikir, bersuara, dan menjadi bagian dari dunia yang adil. Tapi Syahrir juga tidak menutup mata terhadap kenyataan pahit di sekitarnya. Dalam bagian keempat, ia dengan tegas mengkritik para tokoh yang berkolaborasi dengan Jepang selama penjajahan. Bagi Syahrir, kolaborasi itu bukan strategi, melainkan pengkhianatan terhadap nurani bangsa. Ia memperingatkan akan bahaya fasisme.
paham yang menuhankan kekuasaan, menindas perbedaan, dan menolak kebebasan berpikir. Fasisme katanya bisa hadir bukan hanya dalam bentuk penjajahan asing, tapi juga dalam diri anak bangsa yang memuja kekerasan dan manipulasi rakyat dengan emosi. Syahrir tidak ingin bangsa Indonesia terperosok dalam kekuasaan yang hanya mengganti baju kolonial dengan baju nasional, tapi tetap menindas rakyat. Ia percaya bahwa masa depan bangsa tidak bisa dibangun di atas kekerasan, tapi harus dibangun di atas kesadaran dan kebebasan. Lalu kemana arah perjuangan kita? Apa ideologi yang tepat untuk bangsa ini? Dalam bagian kelima, Syahrir menjelaskan visinya, sosialisme yang demokratis dan manusiawi. Ia tidak ingin bangsa ini jatuh ke dalam ekstremisme ideologi. Ia menolak komunisme totaliter yang menindas individu. Ia juga menolak kapitalisme liar yang mengeksploitasi rakyat. Bagi Syahrir, sosialisme adalah jalan tengah di mana ekonomi diatur untuk kesejahteraan bersama, tapi kebebasan tetap dijaga. Sosialisme versi Syahrir bukan soal nasionalis besar-besaran atau penghapusan kepemilikan, tapi soal keadilan sosial yang berakar pada kemanusiaan dan solidaritas. Ia ingin negara yang kuat, tapi bukan otoriter. Negara yang hadir untuk rakyat, tapi bukan menghormati kebebasan dan suara individu. Inilah impian besar seorang idealis yang melihat sosialisme bukan sebagai doktrin, tapi sebagai jalan menuju manusia yang lebih utuh. Di bagian terakhir, Syahrir tidak meninggalkan kita hanya dengan gagasan. Ia menawarkan strategis nyata. Pertama, ia percaya pada pendidikan politik rakyat. Ia ingin rakyat Indonesia tidak hanya semangat, tapi juga sadar, tahu apa yang sedang mereka perjuangkan. Kedua, ia mengajak untuk membangun organisasi-organisasi rakyat yang sehat, terbuka, dan tidak dikuasai elit. Ketiga, ia menekankan pentingnya diplomasi internasional, bahwa perjuangan kita harus dikomunikasikan ke dunia, bukan dengan senjata, tapi dengan akal dan moral. Dan yang paling penting, katanya adalah kesadaran pribadi, bahwa perjuangan besar hanya bisa lahir dari manusia-manusia yang mau berpikir, berani jujur, dan tidak takut berjalan di jalan yang sunyi. Perjuangan sejati bagi Syahrir bukan soal mengalahkan musuh, tapi soal mengalahkan kebodohan, kemalasan berpikir, dan ketakutan untuk bersikap benar. Hari ini lebih dari 75 tahun sudah setelah buku ini ditulis. Kata-kata Syahrir masih terasa segar. Ia tidak menulis untuk masa lalu, ia menulis untuk kita, anak muda yang hari ini menghadapi tantangan zaman yang berbeda, tapi dengan persoalan yang mirip. Polarisasi, kekuatan yang buta, demokrasi yang dangkal, dan rakyat yang makin dijatuhkan dari kesadaran. Perjuangan kita adalah pengingat bahwa merdeka bukan berarti selesai. Menjadi bangsa besar bukan soal pamer kekuasaan, tapi soal keberanian berpikir dan bertindak benar. Karena pada akhirnya, perjuangan kita adalah perjuangan untuk menjadi manusia di tengah dunia yang mudah melupakan.